Shalom, sahabat Galilean sayang sama Tuhan. Apakah yang selama ini Anda katakan? Nah, di masa-masa sukar seperti ini, khususnya di masa pandemi ini, banyak hal dalam kehidupan yang dapat menyebabkan kita merasa takut. Merasa takut kehilangan pekerjaan, karena kita melihat begitu banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, begitu banyak perusahaan-perusahaan yang memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya karena mereka tidak mampu lagi membiayai perusahaannya. Belum lagi dengan masalah COVID-19, virus yang sangat mematikan yang sampai hari ini belum ada obatnya. Nah, menghadapi situasi yang seperti ini, kita cenderung mulai merasa khawatir dan takut. Dan mulai membicarakan ketakutan kita. Nah, Ayub juga demikian. Ia tidak berbeda. Ia terus merasa takut bahwa Tuhan akan menghukumnya dan keluarganya. Karena ia terus memikirkan bahwa anak-anak lelakinya telah berbuat dosa terhadap Tuhan. Ia akan bangun pagi-pagi untuk mempersembahkan korban bakaran dengan berkata, "Mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Tuhan di dalam hati." Dan Alkitab memberitahukan kita bahwa ia senantiasa melakukan itu. Anda bisa baca dalam Ayub 1 ayat 5. Nah, jadi Ayub terus mengakui dosa anak-anaknya dan merasa takut bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi atasnya dan keluarganya. Bahkan kesadaran dosanya tidak hanya mengakibatkan rasa takut. Alkitab memberitahukan kita bahwa ia sangat dipenuhi dengan rasa takut. Ayub 3 ayat 25. Karena yang kukatakan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Penting bagi kita untuk memahami bahwa dengan kesadaran dosa, Ayublah yang membuka pintu bagi si setan. Kesibukannya dengan dosa-dosa yang mungkin telah keluarganya lakukan memberikan kesempatan kepada setan untuk mendatangkan kematian dan kehancuran di dalam kehidupannya. Tuhan telah memasang pagar perlindungan di sekeliling Ayub. Tetapi saat ia mulai bersikap sadar dosa dan memiliki ekspektasi yang penuh ketakutan akan penghakiman, pagar itu diangkat. Dan setan mampu menyerangnya. Ayub 1 ayat 9 sampai 12. Sahabat Galilea yang terkasih, hari ini jika Anda telah berbuat dosa, jangan katakan aku telah gagal lagi, aku layak dihukum Tuhan. Jangan. Ketahuilah bahwa Anda telah memiliki pengampunan dosa Anda karena Yesus telah dihukum dan dihakimi untuk menggantikan posisi Anda. Anda bisa baca dalam Efesus 1 ayat 7. Jadi katakanlah, dalam Kristus aku dibenarkan oleh Bapa. Yesus, Engkau adalah kekudusan dan kesempurnaannya. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 1 ayat 30 dan 2 Korintus 5 ayat 21. Kita harus berhati-hati dengan apa yang kita percayai. Dan selalu katakan, karena hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Jadi saat Anda mendengar tentang virus COVID-19, virus mematikan yang merenggut nyawa banyak orang, jangan katakan, aku berikutnya. Karena itu, aku belum menjadi orang Kristen yang baik. Sebaliknya, katakanlah, Yesus, Engkau adalah kebenaran dan perlindunganku. Pasti Engkau akan melepaskanku dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Mazmur 91 ayat 3.
Sahabat Galilea yang terkasih, kepercayaan dan pengakuan seperti itulah yang Tuhan dapat menyenangkan hatinya. Melainkan juga dapat menutup pintu bagi setan, sehingga ia tidak dapat membuat celah untuk masuk ke dalam kehidupan Anda. Katakan, tutup pintu dengan ketat, biar setan tidak bisa masuk dalam hidupmu. Buka hatimu, biar Yesus yang ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Kau yang telah mengajarkan kepada kami untuk kami selalu berhati-hati dengan memperkatakan bahwa hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Terima kasih Tuhan. Kau juga yang mengajarkan kami supaya kami selalu memperkatakan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar. Sebab apa yang kami katakan, itulah yang kami terima. Segala puji syukur hormat bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.